Kuasa hukum Aibda Robik ngotot Gama CS bawa sajam saat penembakan. Dua kuasa hukum terlibat adu argumen kesaksian dalam reka ulang kasus penembakan polisi yang menewaskan seorang pelajar SMKN 4 Semarang. Kedua kuasa hukum mengklaim adanya perbedaan kesaksian dengan apa yang terlihat dalam rekonstruksi. Adu argumen tersebut terlihat dalam rekonstruksi kasus penembakan yang dilakukan oleh Aibda Robik Zainuddin, yang menewaskan Gama Rizkinata Oktavandi, di Jalan Candi Penataran Raya, Kota Semarang. Keduanya saling mengklaim bahwa kesaksian yang diberikan tersangka berbeda dengan apa yang direkonstruksikan. Menurut kuasa hukum keluarga almarhum Gama, Zainal Abidin Petir, dari rekonstruksi tersebut sudah terbukti bahwa almarhum Gama tidak membawa senjata tajam. Selain itu, penembakan yang dilakukan oleh tersangka Aibda Robik merupakan tindakan arogan dan brutal, lantaran tersangka tidak dalam kondisi terancam. Dari rekonstruksi hari ini, Gama tidak melakukan penyerangan. Sudah jelas tadi, toh? Gama juga tidak melakukan, tidak membawa, waktu rekonstruksi ya, tidak melakukan penyerangan dan tidak memegang senjata. Terus yang kedua, bahwa penembakan itu dilakukan dalam jarak sangat dekat. Posisi waktu itu yang tadi saya lihat itu tidak ada 2 meter. 1,4 kalau nggak salah tadi. Ya, jadi nggak ada 2 meter. Artinya tembakan itu mematikan dan sangat brutal. Dari rekonstruksi itu sudah jelas faktanya. Jadi sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi bahwa Aibda Robik melakukan penembakan secara brutal dan tidak dalam kondisi terancam nyawanya. Sedangkan, kuasa hukum Aibda Robik Zainuddin, Heri Dharma, mengatakan, dari rekonstruksi tersebut, adanya perbedaan kesaksian, yakni tidak adanya adegan pada saat rombongan korban mengangkat dan mengayunkan senjata tajam. Selain itu, dirinya berharap, kasus tersebut juga perlu ditegaskan dan juga difokuskan pada rangkaian sebelum terjadinya penembakan. Memang secara keseluruhan, dalam rekonstruksi itu diterima oleh klien saya. Kan demikian. Nah, memang kalau kita melihat secara rekonstruksi secara seluruh, ya kan, tadi saya tanya klien saya, dia bisa menerima itu. Tapi yang kami masih menjadi pertanyaan adalah luka. Itu jadi pertanyaan saya. Apa itu penyebab luka? Sampai sekarang belum diungkap. Ada apa ini? Perbedaan bahwa klien saya mengatakan Dani itu mengacungkan sajam, tetapi di dalam peragaan tadi dia di bawah. Oke, nanti kita akan sesuaikan dengan berapa saksi yang sudah dimintai di keterangan. Saksi-saksi ini nanti akan kita pertanyakan di pengadilan. Karena apa? Kami ingin perkara ini terbuka, tidak ada perlu yang ditutup-tutupi. Biar masyarakat paham, oh perkara ini ada atau tidak yang sejujurnya. Kita lihat kronologis. Sebelum ini kan tidak ada mengatakan ada tawuran. Tapi kronologis sebelum ini kan ada kejadian. Tidak ada namanya ucuk-ucuk klien saya melakukan penembakan. Itu harus paham dulu media. Harus paham dulu masyarakat. Nggak ada ucuk-ucuk harus penembakan. Tetapi ada yang terjadi sebelum ini. Membawa sajam itu adalah diancam 15 tahun. Undang-Undang Darurat nomor 12 1950 pasal 2 ayat 1 menyalahgunakan membawa sajam 15 tahun ancamnya. Bagaimana anak-anak itu membawa sajam? Dihukum apa tidak? Itu jelas. Jadi kita harus bercerita terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi. Klien saya pun minta ini tidak ada perlu ditutup-tutupi. Sementara itu, di Reskrimum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio, mengatakan, perbedaan kesaksian antara tersangka dan korban adalah wajar. Namun, pihaknya telah mendapatkan bukti dari digital forensik hingga rekaman CCTV pada saat terjadinya penembakan. Ya, itu sah-sah saja ya, keterangan tersangka tentang dia, keterangan saksi tentang dia, tidak ada masalah. Nanti akan kami dukung dengan bukti forensik daripada CCTV digital yang kami sudah dapat ya. Kami akan combine, kami sandingkan, nah terlihat mana yang sesuai dengan faktanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua perlu saya jelaskan bahwa
keterangan para saksi semua sini ya, itu semua sudah didukung dengan alat bukti digital forensik ya. Handphone para saksi-saksi itu ya sudah kami mintai dan sudah kami lapor hasilnya apa, itu yang tadi ya. Keterangan mereka bahwa ada kegiatan perencanaan kemudian pelaksanaan, memang tidak terjadi perkelahian. Sebagai informasi, Polda Jawa Tengah bersama Kejaksaan Tinggi menggelar rekonstruksi kasus penembakan yang dilakukan Aibda Robik Zainuddin, yang mengakibatkan tewasnya Gama Rizkinata Oktavandi, seorang pelajar SMK Negeri 4 di Kota Semarang. Sebanyak 44 adegan dilakukan di 6 lokasi, hingga peragaan penembakan yang dilakukan Aibda Robik di titik lokasi ke-6.